pengakuan bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah, maka Allah memberikan ampunan yang begitu besar kepada yang membaca. Ketika kita berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maha suci Allah, tidak ada kekurangan apapun di dalam diri Allah, zat yang paling sempurna, kelemahan apapun tidaklah bisa disandarkan kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupai Allah. Itulah makna dari subhanallah. Wa bihamdihi, mengakui bahwa segala apa yang kita peroleh di dunia ini, kesehatan, rizki, kehidupan, hakikatnya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim, zat yang maha agung. Dengan mengucapkan itu, Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani. Dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan kita, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah, ringan diucapkan oleh mulut kita, tapi sakilatani fil mizani, berat timbangannya di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya memerintahkan kepada kita, yakinkan dalam dirimu tidak ada Tuhan selain Allah, maka kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Yakinkan dirimu tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah, maka kamu akan mendapatkan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik, bahkan mendapatkan jaminan masuk surganya Allah. Man kana akhirat ahdihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah, mengakui tidak ada Tuhan yang aku sembah selain Allah, tidak ada zat yang bisa mengatur alam dunia ini selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan kehidupan, mematikan kecuali Allah. Pengakuan itu menyelamatkan kita dari siksa api neraka, karena Rasulullah bersabda, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, lihatlah ke langit, maka kita akan menemukan kebesaran Allah. Lihatlah ke bumi, maka kita menemukan kebesaran Allah. Bahkan lihatlah ke dalam diri kita, lihatlah rambutmu. Siapa yang bisa menciptakan rambut sehelai pun, yang ketika dipotong dia akan tumbuh lagi? Lihatlah kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhmu.
Setiap kotoran berbeda bentuknya, berbeda warnanya, dan tidak pernah tertukar satu dengan lainnya. Kotoran yang keluar dari hidung berbeda dengan kotoran yang keluar dari telinga, berbeda dengan kotoran yang keluar dari mulut, berbeda dengan kotoran yang keluar dari mata, bahkan berbeda dengan kotoran yang keluar dari kulit kita. Siapa yang mengatur ini semua? Siapa yang bisa menciptakan ini semua? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ayatil li ulil albab. Ketika kita merenungi itu, alangkah kayanya Allah, alangkah kuasanya Allah. Maka ketika terjadi fenomena alam yang mungkin jarang terjadi, hanya beberapa kali dalam setahun, gerhana matahari, gerhana bulan, yang pada awalnya kaum muslimin mengatakan terjadinya gerhana matahari karena alam sedih disebabkan wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah firman Allah bahwa itu semua adalah fenomena alam yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita melihat bagaimana fenomena gerhana matahari, kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah, kosongkan waktumu untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, mendengarkan khutbah, yang di khutbah itu mengajak kita menyadari kebesaran Allah. Maka Allah akan menurunkan ridhoannya, menurunkan rahmatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang harus kita kerjakan pada malam hari ini adalah istighfar kepada Allah atas segala kealpaan kita kepada Allah. Betapa banyaknya kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, tidak terhitung banyaknya. Bahkan kalau dihitung dengan rupiah, berapa juta yang harus kita bayarkan kepada Allah. Allah tidak memerlukan bayaran, karena Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah zat yang maha kaya. Allah hanya memerlukan kalian sujud dan ruku kepadanya 2 rakaat sholat sunnah duha. Itulah bayaran dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah memerintahkan kita, kalau engkau ingin kenikmatanmu terjaga, bahkan terus bertambah, kebutuhanmu tercapai, bahkan segala kesulitanmu dimudahkan oleh Allah. Allah tidak meminta apapun. Allah tidak meminta tumbal, tidak meminta sesajen untuk Allah, karena Tuhan kita ghaniyun 'anil alamin, tidak membutuhkan apapun dari manusia dan makhluknya. Allah hanya memerintahkan kepada kita, basahi lidahmu dengan menyebut namaku, basahi lidahmu dengan memuji aku, basahi lidahmu dengan mengucapkan alhamdulillah, dan mengakui bahwa kenikmatan yang kau berikan berasal dari aku. Maka akan aku tambahkan kenikmatan yang engkau dapatkan.
kesalahan yang kita lakukan, tidak serta-merta Allah turunkan azab kepada kita. Allah bukakan tangannya di malam hari bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan di siang harinya. Allah bukakan tangannya di siang hari bagi mereka yang melakukan kemaksiatan di malam harinya. Innallaha yabsutu yadahu fil laili bimusiin nahari. Allah membuka pintu ampunan kepada siapapun hambanya yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, lupa dengan Allah. Bahkan bagi orang yang beristighfar kepada Allah, Allah ampunkan dosanya dan Allah tambahkan kenikmatannya. Sudah salah kita melakukan perbuatan, lalu kita memohon ampun dan Allah memberikan ampunan serta kenikmatan yang Allah berikan karena istighfar kita. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampunan. Siapa orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah, membaca astaghfirullahalazim, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, membaca Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau membaca segala macam istighfar. Perbanyaklah membaca itu. Siapa orang yang selalu membaca istighfar, lebih-lebih ketika menjelang waktu subuh, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka duduk di atas sejadah memohon ampun kepada Allah, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lisannya membaca istighfar, hatinya merasa malu kepada Allah karena kelalaiannya, karena kemaksiatannya, mengakui kelemahannya, mengakui kesalahannya. Orang yang seperti ini, maka Allah janjikan kepada mereka yursilis samaa alaikum midrar. Allah turunkan kepada mereka hujan yang lebat. Apa makna hujan? Allah turunkan keberkahan kepada mereka. Kehidupannya membawa keberkahan. Apa makna keberkahan? Kemanfaatan untuk dirinya dan untuk orang yang ada di sekitarnya. Kalau Allah jadikan tangan kita berkah, maka tangan kita akan menghasilkan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika lisan kita diberikan keberkahan oleh Allah, maka lisan kita akan mendatangkan rizki dari Allah. Kalau hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah, maka orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita merasa damai, merasa senang bersama dengan kita.
yursilis samaa alaikum midrar wa yumbitkum bi amwalin. Allah perbanyak hartamu. Janji Allah, hai hamba-hambaku, kalau engkau senang beristighfar kepadaku, maka aku akan memperbanyak rizki untukmu dan keluargamu. Janji Allah yang tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Wal banin, Allah berikan kebaikan bagi anak-anak keturunan kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah, siapa orang yang banyak istighfar kepada Allah, ja'ala min kulli hammin faraja. Allah menjadikan segala kesulitan kemudahan. Wa min kulli dikin makhraja. Segala kesempitan jalan keluar. Wa min kulli wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki kepadanya dari sesuatu yang ia tidak sangka-sangka. Subhanallah, Maha suci Allah. Allah tidak memerlukan apa-apa. Dalam Islam tidak ada tumbal. Dalam Islam tidak ada sesajen. Dalam Islam tidak ada memberikan sesuatu yang bersifat mubazir. Tapi Allah mengatakan, siapa yang menolong hambaku, maka aku akan menolongnya. Wallahu fi auni abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya jika hamba itu menolong saudara-saudaranya. Maka Allah mengatakan, wa man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sesajen tumbal yang diyakini oleh agama-agama selain Islam, Allah rubah dengan wa man a'ta, berikan sedekah kepada saudara-saudara, bantulah saudara-saudara, berikan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Siap kalau mereka meminta pertolongan. Kalau engkau seperti itu, maka pertolongan Allah akan selalu datang kepadamu. Ingin dimudahkan oleh Allah, bantulah. Bahkan Rasulullah mengatakan, ma naqasa malun min sadaqah bal yasdaq. Tidak akan berkurang harta yang kita berikan kepada orang lain untuk membantu mereka, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, bal yasdaq, tapi akan bertambah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan nanti seseorang, bahkan banyak dari antara kita, minta ditunda kematian. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya ini ruh yang sudah kembali kepada Allah, mereka yang sudah berpulang ke rahmat Allah, mereka melihat pahala yang begitu besar dari menolong orang-orang lain, pahala yang begitu besar dari bersedekah kepada orang-orang lain. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku sebentar saja di dunia, dan aku akan berjanji amalan yang aku lakukan adalah bersedekah, menolong orang lain.
karena betapa besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah, yang menolong orang lain. Kalaulah kita tidak bisa menolong orang lain karena mungkin ekonomi kita terbatas, maka sering-seringlah mendoakan kebaikan kepada orang lain. Kalaulah kita tidak bisa memberikan uang kepada orang lain, rajinlah mendoakan kebaikan kepada orang lain. Siapapun yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Ternyata di antara dibukakannya pintu rizki kita, pintu kesejahteraan kita, karena kita rajin mendoakan saudara-saudara kita. Siapa orang yang mendoakan saudaranya, maka malaikat berkata, walaka, walaka. Begitu pula engkau, begitu pula engkau. Kita melihat, mari sama-sama. Setelah kita melakukan sholat ini, ketika kita keluar dari masjid ini, kita rajin-rajinlah mendoakan orang yang kita temui. Kita melihat seseorang, doakan mereka kebaikan. Bahkan kita melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan, janganlah mulut kita menyumpahinya, tapi doakan kebaikan kepadanya. Rajinlah mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita semua. Doakan mereka untuk dimudahkan rezekinya, maka kita akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahda wa sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa orang tua kami dan guru-guru kami yang telah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah. Di hari yang mulia ini, di hari yang Engkau perlihatkan kebesaran-Mu ya Allah, kami berdoa untuk mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waj'alil jannata maswahum wa naqihum minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas
وعزهم من عذاب القبر وفتنتها ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. Ya Allah, di malam yang mulia ini, di malam yang Engkau perlihatkan kebesaran-Mu ya Allah, jadikan keluarga-keluarga kami, keturunan-keturunan kami menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat, kaya di dunia, kaya di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wat tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wad dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar.